Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Febrianti. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 4 Panjalu, Kabupaten Ciamis. Pada demonstrasi kontekstual modul 3.1 kali ini, saya akan mewawancarai seorang ibu kepala sekolah dari SDN 8 Panjalu. Beliau bernama Ibu Rani Noviawati. Beliau adalah kepala sekolah yang hebat. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Ya Ibu, sebelum kita melakukan wawancara ya Bu, bolehkah saya bertanya dulu apakah Ibu sudah lama menjabat sebagai kepala sekolah? Kebetulan saya termasuk kepala sekolah baru ya, baru kurang lebih 2 tahun ini. Jadi sudah lumayan lama juga ya Bu ya, sudah 2 tahun ya. Mungkin selama 2 tahun ini Ibu sudah menghadapi beberapa problematika di sekolah ya Ibu ya. Bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang Ibu hadapi ini? Apakah itu merupakan dilema etika atau sebuah bujukan moral? Tentunya selama 2 tahun ini saya menjabat sebagai kepala sekolah, telah menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi gitu ya. Nah, untuk melihat permasalahan-permasalahan yang muncul apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral, tentunya itu sangat mudah sekali bisa dilihat dari kepentingan apakah benar atau salah. Nah, ketika kedua posisinya ini adalah sama-sama benar tetapi memiliki kepentingan yang bertentangan, itu bisa dikategorikan sebagai dilema etika. Ketika kedua kepentingannya ini benar, tetapi salah satunya ini ada yang melanggar hukum gitu ya. Nah, berarti itu bisa dikategorikan termasuk bujukan moral. Jadi cukup mudah ya Ibu ya, jadi mengidentifikasi apakah itu bujukan moral ataupun dilema etika. Nah, kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sini Ibu di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk menghadapi hal tersebut ya, tentunya saya memperhatikan tinggi rendahnya dari muatan kepentingan yang terjadi gitu ya. Apakah itu termasuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok, atau mungkin adalah kepentingan dalam mengungkapkan kebenaran atau sebuah kejujuran begitu ya, atau mungkin juga merupakan sebuah kesetiaan atau kepentingan jangka pendek ataupun jangka panjang gitu ya. Nah, kemudian saya juga memperhatikan dampak dari pengambilan keputusan tersebut. Apa dampaknya baik untuk pribadinya ataupun baik untuk lingkungannya. Jadi dampaknya juga sangat diperhatikan ya Ibu ya, jadi tidak sembarangan untuk mengambil keputusan ya seperti itu. Lalu langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan untuk memecahkan suatu masalah dalam dilema etika ini? Prosedur yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan untuk menghadapi dilema etika, tentunya yang pertama kali saya lakukan adalah mengidentifikasi kenapa permasalahan ini bisa muncul gitu ya. Nah, untuk melihat keterkaitan apa saja yang terjadi, kemudian sejauh mana nilai-nilai yang bertentangannya itu. Kemudian yang kedua, mengetahui siapa saja yang terlibat gitu. Apakah misalnya terlibat dengan orang lain atau terlibat untuk lingkungan atau siapa gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu melakukan pengumpulan data gitu ya. Nah, kita mencari tahu fakta-fakta yang terjadi sebenarnya di lapangan itu seperti apa. Baru dilakukan pengambilan keputusan. Nah, setelah pengambilan keputusan pun tetap kita dilihat lagi, dipantau apa dampak dari pengambilan keputusan tersebut. Apakah ada berdampaknya atau misalnya sudah sesuai dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang sudah ada. Ya, jadi di dalam
tetap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus dilema etika, dianggap sudah efektif gitu ya. Kalau menurut saya itu apabila kita dalam melakukan pengambilan keputusannya itu tidak menimbulkan masalah baru gitu ya. Berarti keputusan yang diambil itu berarti sudah benar-benar tepat dan sesuai dengan peruntukannya. Jadi tidak menimbulkan masalah yang baru ya Ibu ya. Nah, kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan-tantangan yang sering dihadapi dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika itu biasanya itu dalam mempersatukan pemikiran dan kesepakatan yang memerlukan waktu yang jangka panjang gitu ya. Nah, untuk menyamakan apakah memang memilih dan memilah solusi yang akan disampaikan sehingga menjadi sebuah keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Tidak memberatkan salah satu pihak ya. Nah, kemudian apakah ada jadwal tertentu ataukah tempat tertentu untuk Ibu menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Untuk penyelesaian sebuah kasus itu tentunya tidak bisa dijadwalkan, tidak bisa terjadwal karena masalah yang muncul pun kita tidak pernah tahu kapan masalah itu akan terjadi. Kemudian pengambilan keputusannya disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang terjadi. Seandainya permasalahan itu dibutuhkan penanganan yang sesegera mungkin, ya mau tidak mau keputusannya pun harus secepatnya diambil gitu ya, dengan tidak terlepas dari tadi kita mengidentifikasi dulu, mempertimbangkan dulu segala hal. Ya, selanjutnya Ibu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya saya dalam mengambil keputusan itu tidak bisa dikategorikan saya membutuhkan seseorang atau membutuhkan apa. Jadi tergantung permasalahannya juga gitu ya. Apakah misalnya dalam pengambilan keputusannya itu saya membutuhkan masukan dari guru misalnya gitu ya, atau misalnya masukan dari pengawas mungkin sebagai atasan gitu ya, yang selalu membina kita. Jadi memang tergantung permasalahan sih sebenarnya gitu. Ya, jadi tergantung Ibu, belum tentu misalkan permasalahannya dengan kita butuh bantuan guru berarti kita membutuhkan guru gitu. Jadi tergantung apa masalah yang dihadapi. Nah, dari semua hal yang tadi Ibu sampaikan, apakah ada pembelajaran yang selama ini Ibu bisa ambil gitu dari keputusan yang Ibu buat dari kasus-kasus tentang dilema etika? Tentu sekali banyak hikmah yang dapat kita petik dari berbagai permasalahan yang muncul. Yang pertama tentunya untuk mendewasakan kita, bagaimana kita sebaiknya dalam pengambilan keputusan yang benar-benar harus bijak, tidak memberatkan salah satu pihak, tidak memihak salah satu pihak, ataupun tidak mengejudge seseorang gitu ya. Jadi benar keputusan yang kita ambil harus benar-benar keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Ya, baik Ibu, terima kasih sekali, banyak sekali ilmu yang sudah saya dapatkan hari ini. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Ya, mudah-mudahan kedepannya juga Ibu semakin sukses, semakin lancar ya Ibu. Ya, terima kasih. Mungkin sekian demonstrasi kontekstual modul 3.1 bersama Ibu Kepala Sekolah SDN 8 Panjalu, Ibu Rani Noviawati, SPDI MPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanny Febrianti. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 4 Panjalu, Kabupaten Ciamis. Pada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 kali ini, saya akan mewawancarai seorang ibu kepala sekolah yang hebat. Beliau adalah Ibu Yati Nur
Hayati SPDSD. Beliau dari SDN 2 Bahara, Kabupaten Ciamis. Ya, selamat siang Ibu. Ya, Ibu maaf mengganggu waktunya. Tidak, silakan saja. Ibu, mungkin saya akan melakukan wawancara dengan Ibu mengenai dilema etika dan bujukan moral Ibu ya. Mungkin saya boleh tahu sudah berapa lama Ibu menjadi kepala sekolah? Alhamdulillah, saya menjadi kepala sekolah sudah 2 tahun. Alhamdulillah sudah cukup lama ya Bu ya. Ya lumayan, alhamdulillah. Iya, tentunya dalam waktu 2 tahun itu sudah terjadi banyak masalah atau kasus-kasus ya Bu. Ya, yang ingin saya tanyakan Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi apakah kasus-kasus tersebut itu merupakan bujukan moral atau dilema etika? Sebagai seorang pemimpin, pasti kita banyak menghadapi masalah-masalah yang beragam di sekolah. Dan saya memperhatikan bahwa masalah itu bisa dikatakan dilema etika apabila keduanya benar, namun saling bertentangan kepentingannya. Nah, di sini dalam mengidentifikasi masalah tersebut, saya tidak bekerja sendiri, tapi saya melibatkan pihak-pihak terkait seperti guru, juga orang yang bersangkutan, ya, dan kemudian saya baru bisa mengatakan bahwa apakah masalah ini termasuk masalah bujukan moral ataupun dilema etika. Ya, jadi diidentifikasi dulu ya Ibu ya itu masalahnya. Ya, seperti itu. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jika saya mengambil keputusan yang mana dua kepentingan itu sama-sama benar, nah di sini tentunya saya mempertimbangkan nilai-nilai yang timbul dari keputusan itu. Kemudian nilai-nilai yang timbul dari permasalahan tersebut, apakah itu termasuk pribadi melawan kelompok, ataupun kebenaran melawan kesetiaan ataupun keadilan, dan juga rasa kasihan. Dan di sini saya melibatkan rekan kerja ataupun rekan sejawat ya dalam pengambilan keputusan yang kompleks. Ya. Nah, tadi Ibu juga sudah menjelaskan ya Bu ya, tadi Ibu tidak bekerja sendiri. Kemudian langkah-langkah apa atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan untuk memecahkan masalah dilema etika ini Bu? Langkah-langkah yang saya ambil dalam pengambilan keputusan, saya memperhatikan terlebih dahulu permasalahan yang terjadi yang melibatkan pihak-pihak yang terkait. Nah, apakah itu masalahnya itu berkenaan dengan peserta didik, apakah itu berkenaan dengan pribadi ataupun kelompok, hubungan sosial dengan mereka, itu saya identifikasi dulu. Kemudian saya berkonsultasi melibatkan beberapa rekan-rekan guru dan wakil kepala sekolah untuk memecahkan kasus ini. Nah, kemudian kami sama-sama memeriksa kasus ini. Apakah kasus ini betul-betul melibatkan dampak yang besar atau tidak ya. Kemudian kami akan melihat sejauh mana respon dari pihak-pihak yang terlibat seperti itu. Dan kemudian setelah kita ataupun kami periksa kembali, barulah kita akan mengambil sebuah keputusan di mana keputusan ini tidak merugikan salah satu pihak ataupun dan ya pihak manapun ya, dan semuanya juga bisa menerima dari keputusan itu dengan lapang dada. Jadi tidak merugikan salah satu pihak ya Bu ya? Ya, tidak, betul. Ya, kemudian yang selama ini Ibu anggap efektif itu dalam pengambilan keputusan itu Bu, hal-hal apa saja gitu yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada dilema etika ini Bu? Hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan ini adalah saya melibatkan semua orang, jadi tidak sendiri, sehingga saya pun merasa terbantu dan merasa ringan dalam mengambil keputusan. Nah, juga
supaya tidak terjadi hal-hal yang di luar jangkauan kita gitu ya. Jadi bisa diminimalisir lah gitu, kekecewaan juga bisa diminimalisir. Dan yang terpenting adalah semua orang dapat menerima keputusan tersebut. Jadi melibatkan banyak orang, Ibu, tidak diputuskan sendiri ya Bu ya. Betul. Bu, benar sekali. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini tadi merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan terberat adalah ketika kedua posisi itu sama-sama benar. Itu sangat merupakan tantangan. Tetapi juga si masalah itu mempengaruhi daripada kinerja saya sebagai kepala sekolah. Nah, sehingga saya harus betul-betul memberikan pemahaman, masukan kepada kedua belah pihak agar mereka mau menerima keputusan yang kita ambil, dan mereka menerimanya tentu saja dengan lapang dada dan tidak ada permasalahan ke depannya. Ya tentu Ibu sangat sulit sekali kalau misalkan posisinya sama-sama benar ya Bu. Iya, betul sekali. Itu menjadi tantangannya Ibu. Nah, apakah Ibu mempunyai waktu khusus atau misalkan tempat yang khusus ya Bu untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan kasus-kasus dilema etika ini Bu? Untuk waktu ya ataupun jadwal itu fleksibel ya. Saya melihat apabila kasus ini betul-betul penting, betul-betul mendesak gitu. Nah, kita putuskan pada saat itu juga. Dan tingkat kesulitan dalam memutuskan masalah tersebut sangat rendah. Artinya tidak kompleks. Tetapi kalau masalah tersebut melibatkan pihak-pihak terkait, bahkan masyarakat juga, maka saya harus berhati-hati dalam memutuskan. Dan saya tetap menjadikan hari-harinya supaya tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Nah, misalnya dalam satu kasus pemecahan masalah siswa, nah di situ kan saya pasti membuat jadwal-jadwal sehingga kasus ini dapat diselesaikan dengan baik. Ya, jadi tidak ada waktu khusus ya Ibu, tergantung dengan masalah yang dihadapi ya. Iya. Ya. Nah kemudian Bu, apakah ada faktor-faktor atau seseorang yang mempermudah Ibu untuk pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan saya tentunya akan melibatkan warga sekolah, terutama wali kelas, rekan sejawat, wakil kepala sekolah juga, bahkan komite sekolah. Nah, saya dilibatkan gitu, turut andil juga ya, sehingga harapan saya ketika semua terlibat, maka itu akan menjadi modal penguat dalam pengambilan keputusan dan menjadi dasar utama apabila nantinya ada beberapa pihak-pihak lain yang komplain terhadap keputusan dan yang kita ambil itu ya, keputusan yang kita ambil, dan kita bisa menunjukkan bukti bahwa ini sudah menjadi keputusan bersama. Nah, itu kalau melibatkan semuanya Bu. Ya, jadi tadi kuncinya melibatkan banyak pihak ya Bu ya, jadi tidak memutuskan sendiri pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini. Nah kemudian Bu, yang terakhir ya Bu, dari semua yang telah Ibu sampaikan, apakah ada pembelajaran yang bisa Ibu ambil dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Selama saya melakukan pengambilan keputusan dilema etika, saya mendapatkan pembelajaran bahwa memutuskan kasus dilema etika itu, ulangi lagi, kedekatnya. Selama saya melakukan pengambilan keputusan dilema etika, saya mendapatkan pembelajaran ya bahwa memutuskan kasus dilema etika itu tidak mudah, karena kita juga harus memperhatikan hal-hal yang sifatnya sosial komunikasi. Juga kita harus selalu menjalin komunikasi, kemudian terciptanya kerjasama yang harmonis sehingga
pihak yang terlibat nantinya akan merasakan sama-sama saling belajar dalam memecahkan suatu masalah. Begitu Bu. Terima kasih sekali Bu, banyak sekali hal-hal yang sudah saya dapatkan, ilmu baru yang saya dapatkan dari apa yang telah tadi kita bicarakan Ibu. Terima kasih sekali atas waktunya. Semoga Ibu semakin lancar dan semakin sukses dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah ini. Terima kasih Ibu. Sama-sama, Ibu juga merasa bangga ya kepada Ibu dengan adanya dengan Ibu mengikuti CKP, dan Ibu memberikan banyak perubahan, diperhatikan oleh Ibu ya, banyak perubahan baik di sekolah Ibu maupun kepada rekan-rekan yang lain. Semoga terus berjuang untuk meningkatkan pendidikan, dan selamat kepada Ibu. Ibu hebat sekali. Terima kasih Ibu atas doanya. Mudah-mudahan kita dilancarkan dalam menjalankan tugas-tugas kita ya Ibu. Amin. Ya, terima kasih. Sekian wawancara saya dengan Ibu Yati Nurhayati SPDSD dari SDN 2 Bahara, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.